Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahrul. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tentang materi studi hukum Islam kontemporer, fikih lingkungan hidup. Lingkungan adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam Al-Quran, secara eksplisit dinyatakan bahwa segala bentuk kerusakan yang ada pada bumi ini adalah akibat dari ulah manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mengenai masalah ini, maka diperlukan suatu rumusan fikih yang dapat memberikan perencanaan dan paradigma baru, serta dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat. Dalam materi ini, muncul beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dasar-dasar fikih lingkungan hidup dalam Islam yang menjadi landasan dalam menjaga kelestarian alam. Yang kedua, bagaimana hukum Islam memandang isu-isu ekologis yang terjadi pada masa kini. Dan yang ketiga, bagaimana pendekatan fikih lingkungan dapat memberikan solusi konkret terhadap krisis lingkungan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pemeliharaan dan perawatan adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia. Juga terhadap segala sumber daya yang memungkinkan ia menciptakan dan bekerja. Hal yang demikian inilah yang diisyaratkan dalam ajaran sunnah yang menegaskan bahwa manusia adalah pemelihara atau ra'in, dan pemeliharaan itu haruslah memikul tanggung jawab atau mas'ul. Memelihara lingkungan sama dengan menjaga maqasid syariah, yaitu menjaga 5 pokok kemaslahatan. Yang pertama, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam kajian hukum Islam ada 3 maslahah, yaitu al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah, dan al-maslahah al-mursalah. Dari 3 maslahah ini, al-maslahah al-mursalah sangat relevan dalam kaitannya dengan menggagas fikih lingkungan, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dari hal-hal yang oleh Allah tidak dilarang dan tidak disuruh, dapat digunakan untuk pengembangan hukum-hukum tersebut pada zaman sekarang ini, terutama terhadap mereka yang sering mengganggu ketertiban lingkungan dan melampaui batas, seperti yang dilakukan oleh industri-industri besar dan beberapa perusahaan yang tampaknya tidak peduli akan dampak yang bakal menimpa masyarakat. Selain itu, kaidah ini juga dapat digunakan sebagai landasan masyarakat untuk melakukan tindakan apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya. Menurut Nas, karena akibat aspek spiritual yang dipinggirkan, membuat manusia modern berpandangan manusia dapat menggunakan segala aset alam tanpa batas sebagai identitas dari paradigma selanjutnya. Para pakar lingkungan menyimpulkan bahwa ada 3 faktor utama yang menyebabkan lahirnya krisis lingkungan ini. Yang pertama, permasalahan fundamental atau filosofis. Permasalahan ini berakar pada kesalahan cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan posisi manusia dalam keseluruhan ekosistem. Yang kedua, permasalahan politik ekonomi global. Sebagai imbas paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme, negara-negara maju atau barat telah mendirikan pabrik-pabrik industri yang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan pemahaman keagamaan. Di kalangan umat Islam masih terdapat golongan yang menganut paham teologi yang bercorak teosentrik. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang ekologi, meskipun istilah ekologi itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan. Ayat-ayat tersebut menyampaikan pesan-pesan tentang kehidupan, kelestarian alam, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang masalah ekologi di masa sekarang ini,
Yang pertama, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 205, bahwa dalam ayat ini ditekankan bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup dan larangan berbuat kerusakan. Yang kedua, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, dalam ayat ini ditekankan bahwa ayat ini mengandung pesan kepada umat manusia untuk menjaga tata krama dan etika dalam beribadah. Yang ketiga, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, ayat ini menekankan larangan untuk membuat kerusakan di bumi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sempurna. Yang keempat, dalam Quran surah Al-An'am, dalam ayat ini kita diajarkan agar manusia mengonsumsi hasil alam secara bijaksana dan tidak berlebihan. Fikih ekologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. Fikih ekologi menghubungkan ajaran agama dengan pemahaman tentang ekologi dan berkelanjutan. Melalui panduan prinsip-prinsip fikih yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, fikih ekologi mendorong umat manusia untuk memperlakukan alam dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini membimbing kita dalam menjaga air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati sebagai amanah dari Tuhan. Selain itu, fikih ekologi juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari pemborosan, serta mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Dalam fikih ekologi, terdapat beberapa formulasi konsep maslahah untuk memberikan solusi konkret terhadap krisis lingkungan yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang pertama, pemeliharaan lingkungan sebagai kewajiban agama. Konsep maslahah dapat diterapkan dengan mengutamakan pemeliharaan lingkungan sebagai kewajiban agama. Yang kedua, pencegahan kerusakan lingkungan. Prinsip maslahah dapat diarahkan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya dengan bijak. Konsep maslahah dalam fikih ekologi mengajarkan tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Konsep maslahah dapat kita aplikasikan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, etika konsumsi. Menggunakan konsep maslahah dalam fikih ekologi juga dapat mengarahkan pada etika konsumsi yang bertanggung jawab. Konsumsi yang berlebihan atau merusak lingkungan harus kita hindari, sementara konsumsi yang mendukung berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebaiknya ditekankan. Yang keenam, perlindungan hewan dan tumbuhan. Konsep maslahah juga mencakup perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan. Yang ketujuh, kerjasama dalam pelestarian lingkungan. Prinsip maslahah dapat memotivasi individu dan komunitas untuk bekerja sama dalam pelestarian lingkungan. Yang kedelapan, penyadaran dan pendidikan. Konsep maslahah dapat diterapkan dalam upaya penyadaran dan pendidikan mengenai pentingnya penjaga lingkungan. Sebagai kesimpulan dari materi ini, fikih lingkungan hidup dalam Islam merupakan bagian dari ajaran Islam yang mendasar dan menyeluruh, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Nilai-nilai dasar seperti tauhid, amanah, larangan berbuat kerusakan, dan keadilan menjadi landasan dalam membangun kesadaran ekologis umat Islam. Hukum Islam secara tegas memandang isu-isu ekologis modern seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak lingkungan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan. Melalui pendekatan fikih lingkungan, Islam mampu memberikan solusi konkret dan aplikatif dalam menghadapi krisis lingkungan yang terjadi di masyarakat saat ini.